Matahari kota Solo siang itu terasa begitu menyengat, seolah ingin membakar kulit siapa saja yang berani menantang teriknya. Cahayanya menembus kaca-kaca besar lobi Rumah Sakit Umum Daerah Muardi, menciptakan pola-pola bayangan yang tajam di lantai keramik putih yang berbau antiseptik khas. Bau itu, campuran antara obat-obatan, pembersih lantai, dan kecemasan manusia, selalu membuat perutku sedikit mual. Namun, aku menelannya bulat-bulat. Bukan untukku aku berada di sini, melainkan untuk wanita rapuh yang kini duduk diam di kursi roda yang kedorong pelan. Ibu, wanita yang dulu begitu gagah, yang membesarkanku seorang diri setelah ayah meninggal, kini tampak menyusut. Tubuhnya yang dulu berisi kini ringkih, tulang pipinya menonjol, dan rambutnya yang memutih kusembunyikan di balik kerudung instan berwarna coklat muda. Penyakit jantung dan komplikasi gula yang dideritanya 6 bulan terakhir ini memaksaku untuk mengambil keputusan besar, membawanya pulang ke kampung halamannya, ke Solo, untuk mendapatkan perawatan dari seorang spesialis senior yang merupakan teman lama almarhum ayah. Mei, suara ibu terdengar parau, nyaris tenggelam oleh suara roda kursi yang berdecit pelan di lantai koridor. Aku segera menghentikan langkah, membungkuk sedikit agar wajahku sejajar dengan telinganya. Iya, Bu? Ibu haus? Atau sakit lagi kakinya? Ibu menggeleng lemah. Tangan keriputnya meraih tanganku yang bertengger di pegangan kursi roda. Kulitnya terasa dingin meski udara Solo begitu panas. Bukan. Ibu cuma mikir, suamimu, Rian. Dia benar-benar tidak bisa menyusul ke sini? Sekalipun cuma buat akhir pekan? Pertanyaan itu lagi. Sudah kali kelima ibu menanyakannya sejak kami mendarat di Bandara Adi Sumarmo 3 hari yang lalu. Dan setiap kali pertanyaan itu terlontar, ada jarum halus yang menusuk ulu hatiku. Bukan karena aku kesal pada ibu, tapi karena aku kesal pada diriku sendiri yang harus terus merangkai kebohongan demi menjaga ketenangan hati ibu. Aku memaksakan seulas senyum, senyum palsu yang sudah kulatih berbulan-bulan di depan cermin kamar mandiku yang mewah di Jakarta. Ibu kan tahu Mas Rian lagi pegang proyek besar di Kalimantan, Bu. Di pedalaman. Sinyalnya susah banget. Kemarin sempat telepon sebentar, katanya dia lagi pusing ngurusin alat berat yang mogok. Tapi dia titip salam sayang banget buat ibu. Katanya, maaf ya Bu, Rian cari uang dulu buat masa depan cucu ibu nanti. Kebohongan itu meluncur begitu mulus, seolah lidahku sudah terbiasa dengan rasanya yang pahit. Padahal, kenyataannya jauh berbeda. Rian tidak pernah menitipkan salam. Terakhir kali aku melihat wajahnya secara langsung adalah 2 minggu lalu, saat dia mampir ke rumah sebentar untuk mengambil beberapa setelan jas dan koper. Dia bilang harus segera kembali ke lokasi proyek. Dia bahkan tidak sempat mencium keningku saat berpamitan, hanya buru-buru masuk ke taksi online yang sudah menunggunya di depan gerbang. Mobil Pajero Sport yang kubelikan untuknya, hadiah ulang tahun yang menguras tabunganku. Katanya dia tinggal di kantor pusat di Jakarta karena terlalu berisiko membawanya ke lokasi proyek yang berlumpur. Cari uang? Gumam ibu pelan, matanya menerawang ke arah kerumunan orang di lobi farmasi. Uang itu penting, enduk. Tapi kehadiran itu obat yang paling mujarab. Ibu takut kalau... Hust, ibu nggak boleh ngomong gitu, potongku cepat, menahan getaran di suaraku. Ibu pasti sembuh. Dokter Gunawan tadi bilang jantung ibu stabil kok. Tinggal gulanya aja dijaga. Nanti kalau Mas Rian proyeknya selesai, kita liburan bareng ya. Ke Tawangmangu atau kemana ibu mau. Ibu hanya menghela napas panjang, pasrah. Aku kembali mendorong kursi rodanya menuju pintu keluar lobi utama. Pikiranku melayang pada Rian. Setengah tahun. Sudah 6 bulan suamiku berubah. Awalnya hanya kesibukan biasa. Sebagai direktur operasional di perusahaan kontraktor yang aku dirikan, ya, perusahaan itu milikku, warisan modal dari ayah yang kembangkan, Rian memang sering keluar kota. Tapi dulu, dia selalu menyempatkan diri menelepon video setiap malam. Dia akan bercerita tentang debu proyek, tentang mandor yang bebal, atau tentang makan siangnya yang tidak enak. Namun 6 bulan terakhir, semuanya senyap. Panggilan video diganti pesan teks singkat. Lagi meeting, sinyal jelek, nanti aku kabari. Dan uang. Pengeluaran kartu kredit tambahannya, yang tagihannya dibayar oleh rekening perusahaanku, melonjak drastis.
Tagihan hotel bintang 5 di kota-kota yang tidak sesuai dengan lokasi proyek, restoran mewah, hingga butik-butik perempuan. Saat kutanya, dia beralasan itu untuk menjamu klien atau membelikan oleh-oleh untuk istri para pejabat daerah agar proyek lancar. Aku, Maya si wanita karir yang logis dan cerdas, memilih untuk percaya. Atau mungkin, aku memilih untuk pura-pura percaya karena aku takut menghadapi kenyataan bahwa pernikahanku sedang berada di ujung tanduk. Aku terlalu takut gagal. Aku terlalu takut mengecewakan ibu yang sangat menyayangi Rian. Mbak Maya. Lamunanku buyar. Pak Mul, sopir setia yang sudah bekerja dengan keluargaku sejak aku SD, melambai dari area penjemputan mobil. Dia baru saja berhasil memarkirkan Kijang Innova sewaan kami di bibir lobi. Mari, Bu. Pelan-pelan, Pak Mul dengan sigap membantu memapah ibu masuk ke kursi tengah yang nyaman. Aku melipat kursi roda dan memasukkannya ke bagasi. Mbak Maya mau langsung pulang ke rumah Eyang atau mampir makan dulu? Tanya Pak Mul saat aku duduk di kursi depan. Aku melirik jam tangan. Pukul 11.30 siang. Waktunya makan siang, dan ibu harus minum obat setelah makan. Kita cari makan yang dekat sini saja, Pak. Sop ayam Pak Min mau, Bu. Ibu mengangguk lemah. Namun, sebelum Pak Mul menginjak gas, mataku tertumbuk pada sesuatu di seberang jalan. Rumah sakit Muardi memiliki beberapa gedung terpisah. Lobi tempat kami berada adalah lobi rawat jalan umum. Di seberang jalan internal rumah sakit, berdiri gedung yang lebih modern dan mewah, paviliun anggrek, gedung khusus rawat inap VIP dan, yang paling terkenal, bangsal bersalin eksekutif. Area parkir di depan paviliun anggrek dikhususkan untuk pengunjung VIP. Mobil-mobil mewah berjejer di sana, memantulkan cahaya matahari. Ada Alphard, Fortuner, BMW, dan sebuah Pajero Sport hitam. Jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Bukan karena jenis mobilnya. Pajero Sport hitam adalah mobil sejuta umat bagi orang kaya baru di Indonesia. Tapi ada sesuatu pada mobil itu yang membuat leherku kaku. Plat nomornya B1988 RN. Aku mengerjap. Mencoba memfokuskan pandangan, berharap panas matahari dan kelelahan membuatku berhalusinasi. B1988N. B. Plat Jakarta. 1988, tahun lahir Rian. RN, singkatan nama Rian. Itu mobil suamiku. Pak Mul, suaraku tercekat, terdengar asing di telingaku sendiri. Tunggu sebentar. Jangan jalan dulu. Kenapa? Mbak, ada yang ketinggalan? Pak Mul menoleh bingung. Aku tidak menjawab. Mataku terpaku pada mobil itu. Mobil yang seharusnya ada di garasi rumah kami di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mobil yang kata Rian ditinggal di Jakarta karena dia sedang berada di pedalaman Kalimantan yang penuh lumpur dan rawa. Kenapa mobil itu ada di Solo? Di parkiran rumah sakit bersalin? Mbak? Pak, matikan mesinnya sebentar, perintahku. Kali ini lebih tegas. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu mobil. Mei, kamu mau kemana? Tanya ibu cemas dari kursi belakang. Wajahmu pucat sekali, enduk. Aku menoleh pada ibu, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan badai yang mulai berkecamuk di dadaku. Ibu, Maya mau ke toilet sebentar ya. Tadi lupa pas di dalam. Ibu tunggu di sini sama Pak Mul, AC-nya jangan dimatikan biar ibu nggak gerah. Tanpa menunggu jawaban ibu, aku melompat turun. Panas aspal langsung menyergap kakiku yang berbalut sepatu hak datar. Aku tidak berjalan ke arah toilet. Aku menyeberang jalan, langkahku lebar dan cepat, mataku terkunci pada SUV hitam gagah di seberang sana. Semakin dekat, semakin jelas detailnya. Ada stiker kecil, Taman Safari, di kaca belakang sudut kiri, sisa liburan kami setahun lalu. Ada baret tipis di bumper depan kanan, bekas Rian menyerempet pagar rumah saat belajar parkir mundur. Itu pasti mobilku. Tidak mungkin ada dua mobil dengan plat nomor, stiker, dan baret yang sama persis di dunia ini. Jadi, Rian ada di Solo? Kenapa? Kenapa dia tidak memberitahuku? Apakah dia tahu ibu sakit dan ingin memberi kejutan? Harapan naif itu sempat muncul sejenak. Mungkin Rian pulang dari Kalimantan, mendarat di Solo untuk menyusul kami, tapi kenapa di parkiran paviliun bersalin?
Aku berdiri di balik pilar besar lobi pavilion, bersembunyi seperti maling, padahal itu mobilku sendiri. Jarakku hanya sekitar 10 meter dari mobil itu. Kaca filmnya gelap, aku tidak bisa melihat ke dalam. Waktu terasa melambat. Detik demi detik berlalu menyiksa. Peluh dingin mengalir di punggungku. Tiba-tiba, pintu kaca otomatis lobi pavilion terbuka. Hembusan udara dingin dari AC gedung sempat menerpa wajahku sebelum pintu itu menutup kembali. 2 orang keluar. Yang laki-laki mengenakan kemeja polo biru tua yang sangat kukenal, kemeja Ralph Lauren yang kubelikan saat diskon akhir tahun lalu. Dia mengenakan celana jeans dan sepatu kets, terlihat santai namun rapi. Dia membawa sebuah tas bayi besar bermotif polkadot di bahu kirinya, dan tangan kanannya melingkar protektif di pinggang wanita di sebelahnya. Laki-laki itu Ryan. Suamiku. Duniaku berguncang. Bukan gempa bumi, tapi gempa di jiwaku. Lututku terasa seperti jeli. Aku harus berpegangan pada pilar beton yang kasar agar tidak ambruk. Tapi pemandangan selanjutnya lebih menghancurkan. Wanita yang dipeluk Ryan itu berjalan tertatih-tatih, langkah khas wanita yang baru saja melahirkan. Dia mengenakan daster rumahan yang dilapisi kardigan panjang. Rambutnya digelung asal. Di pelukannya, terbungkus kain bedong berwarna biru muda, ada sesosok bayi mungil yang sedang tidur lelap. Wanita itu menoleh ke arah Ryan dan tersenyum. Senyum itu, senyum yang sangat kukenal. Dini Andini. Sahabatku sejak kami duduk di bangku SMA. Teman sebangkuku selama 3 tahun. Sahabat yang selalu kupinjamkan catatanku. Sahabat yang kuliahnya kubantu bayar semesterannya karena ayahnya pensiun dini. Sahabat yang sering menginap di rumahku, curhat sambil menangis bahwa dia tidak laku-laku karena pria selalu meninggalkannya. Dini, yang sebulan lalu saat video call mengatakan dia sedang menjalani program diet ketat karena merasa terlalu gemuk, makanya perutnya terlihat buncit di layar ponsel. Ya kak? Desisku, suaraku hilang ditelan angin panas. Potongan-potongan puzzle di kepalaku tiba-tiba menyatu dengan kecepatan yang mengerikan, membentuk sebuah gambar yang menjijikkan. Ryan yang sering dinas luar kota. Dini yang tiba-tiba sulit dihubungi dan menolak diajak bertemu dengan alasan sibuk kerja atau sakit. Uang-uang yang hilang. Pakaian Ryan yang kadang berbau parfum wanita yang bukan milikku, parfum vanila murah yang dulu sering kupakai saat SMA, parfum kesukaan Dini. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka punya anak? Aku melihat Ryan membukakan pintu depan penumpang untuk Dini dengan penuh kehati-hatian, seolah Dini adalah barang porselen yang sangat berharga. Pelan-pelan, sayang. Jahitanmu masih basah, jangan banyak gerak dulu. Suara Ryan terdengar samar namun jelas terbawa angin. Nadanya begitu lembut, nada yang dulu dia gunakan saat merayuku ketika kami baru menikah. Iya, Mas. Duh, adek anteng banget ya. Mirip banget sama papanya, sahut Dini dengan suara manja yang membuat perutku mual. Jelas dong, bibit unggul, Ryan terkekeh, lalu mencium kening Dini sebelum menutup pintu mobil. Ciuman itu adalah titik didihku. Rasa sedih, kaget, dan bingung yang tadi menguasai, kini lenyap seketika, digantikan oleh amarah yang membara. Amarah yang dingin, tenang, namun mematikan. Rasanya seperti ada sakelar di otakku yang dimatikan, sakelar rasa kasihan dan toleransi. Aku tidak lagi merasa lemas. Adrenalin membanjiri pembuluh darahku. Aku melangkah keluar dari balik pilar. Langkahku tidak lagi ragu. Hentakan kakiku keras di aspal parkiran. Jarak kami semakin dekat. 5 meter. 4 meter. Ryan sedang sibuk memasukkan tas bayi ke kursi belakang lewat pintu samping. Dia membelakangiku. Enak sekali hidup kalian. Suaraku meluncur keluar, tajam dan dingin seperti pisau bedah. Ryan tersentak. Tubuhnya menegang. Dia perlahan memutar badan, wajahnya masih menyisakan senyum sisa percakapannya dengan Dini, namun senyum itu membeku saat matanya bertemu dengan mataku. Tas bayi di tangannya terlepas, jatuh bergedebuk ke aspal. Ah? Maya? Dini, yang sudah duduk nyaman di dalam mobil dengan kaca jendela yang belum dinaikkan, menoleh kaget. Saat dia melihatku berdiri di sana dengan tangan bersedekap dan wajah tanpa ekspresi,
wajahnya yang pucat pasca melahirkan berubah menjadi seputih kertas. Matanya membelalak horor, seolah melihat hantu. Proyek Kalimantan pindah ke parkiran rumah sakit Solo ya, Mas? Tanyaku sarkas. Aku berjalan mendekat, hingga aku bisa mencium bau parfum Rian, parfum mahal yang kubelikan bulan lalu. Dan Dini, wah, dietmu sukses besar ya? Diet apa yang hasilnya malah mengeluarkan bayi? Kepanikan yang murni terpancar di wajah mereka. Itu adalah pemandangan yang sangat memuaskan, namun juga sangat menyakitkan. Maya, aku bisa jelaskan, Rian tergagap, tangannya terangkat seolah ingin menahanku, tapi dia tidak berani menyentuhku. Keringat sebesar biji jagung mulai muncul di dahinya. Jelaskan? Aku tertawa pendek, tawa yang tidak ada lucunya sama sekali. Jelaskan apa? Jelaskan kenapa mobilku ada di sini? Jelaskan kenapa suami yang katanya sibuk kerja di hutan malah ada di sini menggendong bayi dengan sahabat istrinya? Atau jelaskan sejak kapan kalian menjadi pasangan suami istri di belakangku? Bayi di pangkuan Dini mulai menggeliat dan menangis, suara tangisannya melengking memecah ketegangan di antara kami. Dini mencoba menenangkan bayinya dengan tangan gemetar, matanya tak lepas dariku, penuh ketakutan. Mei, tolong jangan marah di sini. Malu? Aku menatap Dini dengan tatapan jijik. Kamu tahu kata malu, Din? Kupikir kamu sudah lupa ejaannya saat kamu membuka kangkangmu untuk suamiku di atas ranjang yang mungkin dibayar pakai uangku. Orang-orang yang lewat mulai berhenti. Beberapa perawat yang sedang istirahat makan siang menunjuk-nunjuk ke arah kami. Satpam di pos jaga mulai berdiri, memperhatikan situasi. Mei, Please, kita pulang dulu. Kita bicarakan di rumah. Jangan bikin keributan di sini, bisik Rian, nadanya memohon. Dia melirik kiri kanan, takut dikenali orang. Rumah siapa? Tanyaku. Rumah Ibu Dini, jawab Rian pelan. Darahku mendidih. Rumah Ibu Dini. Rumah yang sertifikatnya masih atas namaku, rumah yang kubiarkan ditempati orang tua Dini karena mereka menangis-nangis tidak punya tempat tinggal setelah rumah lama mereka disita ban. Oh, rumahku maksudmu, koreksiku tajam. Aku menatap kunci mobil Pajero yang masih digenggam erat oleh Rian. Tanpa peringatan, tanganku menyambar kunci itu. Gerakanku begitu cepat karena didorong amarah, hingga Rian tak sempat bereaksi. Rian kaget. Keluar, perintahku datar. Apa? Aku berjalan ke pintu penumpang depan, membukanya lebar-lebar hingga Dini terlonjak kaget. Aku bilang keluar. Sekarang. Ini mobilku. Atas namamu, tapi uangku. Dan karena kamu sudah berkhianat, semua fasilitas dicabut. Detik ini juga. Mei, kamu gila ya? Rian setengah berteriak, mulai panik. Dini baru melahirkan. Dia nggak kuat jalan. Bayinya masih merah. Kamu mau membunuh mereka? Yang membunuh hati nurani itu kalian, bukan aku, balasku tak kalah sengit. Kalian punya kaki. Gunakan. Atau aku panggil satpam sekarang dan teriak kalau kalian maling mobil. Pilih mana? Aku mengeluarkan ponselku, siap menekan tombol panggilan darurat. Rian menatapku, mencari keraguan di mataku. Tapi dia tidak menemukannya. Dia hanya menemukan tembok es yang kokoh. Dia tahu aku tidak main-main. Maya yang dia kenal, Maya yang lembut dan penurut, sudah mati di lobi rumah sakit tadi. Rian mengangkat tangan menyerah. Kita turun. Kamu kejam, Mei. Benar-benar kejam. Aku belajar dari yang terbaik, Mas. Dari kamu, jawabku. Dengan susah payah, Dini turun dari mobil tinggi itu. Dia meringis menahan sakit di jahitan operasinya. Bayinya menangis semakin keras terkena hawa panas luar ruangan. Rian buru-buru mengambil tas-tas mereka dari kursi belakang. Kantong plastik berisi popok, baju kotor, dan sisa makanan berhamburan keluar. Mereka berdiri di trotoar seperti pengemis elit. Dini menangis sesenggukan. Satu lagi, aku menengadahkan tangan pada Rian. Dompet. Apa-apaan sih, Mei? Masa dompet juga? Rian membentak, wajahnya merah padam karena malu menjadi tontonan. Dompetmu isinya kartu kredit tambahan dari rekeningku, kartu debit gaji dari perusahaanku, dan uang tunai yang kau ambil dari brankas rumah kan? Sini.
Rian diam. Atau aku teriak sekarang, ancamku. Tolong, ada penipu. Nih, ambil. Makan tuh duit. Rian melempar dompet kulitnya ke arahku. Dompet itu menghantam dadaku sebelum jatuh ke aspal. Aku memungutnya dengan tenang. Membuka isinya. Ada foto Dini terselip di bagian foto. Aku mencabut foto itu dan merobeknya di depan muka mereka. Aku mengambil semua kartu bank dan uang tunai, lumayan tebal, ada sekitar 5 juta rupiah. Lalu kulempar dompet kosong itu kembali ke kaki Rian. KTP dan SIM MU ku biarkan. Kamu butuh itu untuk mengurus perceraian kita dan mencari kerja jadi kuli, karena mulai hari ini, Mas, kamu ku pecat dari direktur. Jangan harap bisa menginjakkan kaki di kantor lagi. Aku masuk ke kursi kemudi Pajero. AC-nya masih menyala dingin, kontras dengan panasnya hatiku. Bau interior mobil ini sudah berubah. Bukan lagi bau nyukar atau aromaterapi lavender kesukaanku, tapi bau minyak telon dan bau keringat Dini. Menjijikkan. Aku membanting pintu, mengunci otomatis, dan menatap mereka untuk terakhir kalinya dari balik kaca jendela. Rian memeluk Dini yang menangis histeris. Mereka tampak menyedihkan, bingung, dan panik. Tak ada taksi yang lewat. Panas matahari membakar kulit bayi mereka yang merah. Aku menginjak gas, meninggalkan mereka dalam debu kepanikan. Saat mobil melaju keluar area parkir, aku melihat spion. Rian tampak berteriak-teriak pada ponselnya, mungkin mencoba meneleponku, atau menelepon sopir kantor yang tentu saja tidak akan mengangkat karena sudah kuinstruksikan untuk memblokir nomornya. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih, tapi air mata pelepasan. Halo, Pak Mul? Aku menelepon sopirku yang masih menunggu di seberang jalan dengan suara bergetar tapi tegas. Ibu sudah di mobil? Bagus. Pak Mul ikutin mobil Pajero hitam yang saya bawa ini ya. Kita pulang. Ada banyak hal yang harus saya bersihkan hari ini. Permainan baru saja dimulai, Rian, Dini. Dan kali ini, akulah sutradaranya. Begitu mobil melaju meninggalkan area rumah sakit, keheningan di dalam kabin Pajero ini terasa mencekik. Deru mesin diesel yang halus tak mampu meredam gemuruh di dadaku. Adrenalin yang tadi menyokong keberanianku saat menghadapi Rian dan Dini perlahan surut, meninggalkan rasa gemetar yang hebat di sekujur tubuhku. Tanganku mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Aku harus berhenti. Aku menepikan mobil di sebuah minimarket sekitar 2 km dari rumah sakit, tempat parkirnya cukup luas dan sepi. Begitu mesin mati, pertahananku runtuh. Aku memukul setir berkali-kali, meluapkan emosi yang tertahan. Brengsek! 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 Teriakku hingga tenggorokanku sakit. Air mata mengalir deras, membasahi pipi dan mengaburkan pandanganku. Bayangan wajah Dini yang tersenyum bangga sambil menggendong bayi itu terus berputar di kepalaku seperti film rusak. Sahabatku. Orang yang pernah memelukku saat aku menangis karena putus cinta di masa kuliah. Orang yang kuberi modal untuk usaha catering kecil-kecilan yang akhirnya bangkrut. Orang yang kubiarkan masuk ke dalam lingkaran terdalam kehidupanku. Dan Rian, laki-laki yang berjanji di depan penghulu, di depan almarhum ayahku dalam doa, untuk menjagaku. Ternyata selama ini dia menjaga wanita lain dengan uangku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengatur detak jantung yang tak karuan. Aroma di dalam mobil ini, aroma mereka, membuatku mual. Ada bau samar minyak telon bayi yang manis, bercampur dengan aroma keringat kecut dan sisa parfum Rian. Rasanya seolah mereka masih ada di sini, menertawakan kebodohanku. Aku membuka laci dashboard dengan kasar. Kosong. Biasanya aku selalu menaruh tisu basah dan hand sanitizer di sana. Tapi sekarang isinya hanya struk-struk belanjaan yang bukan milikku. Aku mengambil salah satunya. Struk pembelian, toko perlengkapan bayi, Bunda Ceria. Total, Rp2.500.000. Stroller, baju bayi import, susu formula premium. Tanggalnya 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu Rian bilang dia sedang rapat alot dengan Dinas PU di Kalimantan. Nyatanya dia sedang belanja perlengkapan bayi di Solo. Aku meremas struk itu hingga hancur. Cukup, Maya, bisikku pada diri sendiri, menghapus air mata dengan punggung tangan. Menangis tidak akan mengembalikan uangmu, tidak akan menghapus pengkhianatan mereka. Menangis hanya membuatmu lemah.
Aku mengambil ponselku dari tas. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi 15 panggilan tak terjawab dari Hubbi Hati Merah 2, nama kontak Rian yang belum sempat kuubah. Aku langsung memblokir nomornya. Tidak ada gunanya bicara sekarang. Rian pasti hanya akan memanipulasi, memohon, dan berbohong lagi. Jari-jariku dengan cepat menari di atas layar, membuka aplikasi mobile banking. Langkah pertama, pemutusan logistik. Aku memeriksa saldo di rekening operasional rumah tangga yang kartu debitnya tadi dipegang Rian. Saldonya tinggal sedikit, hanya tersisa 10 juta dari 50 juta yang kutransfer awal bulan ini. Kemana perginya 40 juta dalam 2 minggu? Sejarah transaksi menunjukkan penarikan tunai besar-besaran di ATM sekitar Solo dan transfer ke rekening atas nama Dini Andini. Dasar pencuri. Dengan fitur blokir kartu di aplikasi, aku menonaktifkan semua kartu yang terhubung dengan Rian. Kartu kredit platinum, kartu debit utama, kartu e-tol, semuanya. Dalam satu sentuhan jari, akses Rian terhadap uangku, uang yang membuatnya merasa seperti raja, lenyap. Langkah kedua, pembersihan perusahaan. Aku menelepon Sandra, asisten pribadiku sekaligus orang kepercayaan di kantor Jakarta. Halo, Bu Maya? Tumben telepon siang-siang, ada yang mendesak, suara Sandra terdengar ceria di ujung sana. San, dengarkan saya baik-baik. Jangan bertanya, cukup lakukan. Suaraku terdengar dingin, bahkan di telingaku sendiri. Iya, Bu? Suara Ibu kenapa? Sandra langsung menangkap nada seriusku. Buat surat pemecatan untuk Rian Anggara. Hari ini juga. Alasan, pelanggaran berat kode etik perusahaan dan penyalahgunaan fasilitas kantor. Jangan beri dia pesangon sepeser pun. Tahan gaji bulan ini. Hening sejenak di ujung telepon. Pak Rian, Bu? Suami Ibu? Mantan suami, sebentar lagi, koreksiku tegas. San, blokir akses email kantornya sekarang. Hubungi tim IT, pastikan dia tidak bisa login ke server manapun. Ganti kode akses apartemen dinas di Kuningan yang biasa dia pakai. Kirim security ke sana, keluarkan semua barang-barang pribadinya, taruh di lobi. Jangan biarkan dia masuk unit. Baik, Bu. Saya kerjakan sekarang, suara Sandra terdengar gugup tapi patuh. Satu lagi, San. Sebar memo internal ke seluruh manajer divisi. Rian Anggara tidak lagi menjabat sebagai direktur. Semua keputusan yang dia buat seminggu terakhir harus diaudit ulang. Saya curiga dia menggelapkan dana proyek untuk kepentingan pribadi. Siap, Bu. Aku mematikan telepon. Satu beban terangkat. Rian kehilangan jabatannya, gajinya, dan status sosialnya dalam hitungan menit. Tanpa label, direktur, Rian hanyalah laki-laki biasa yang tidak punya apa-apa. Rumah kami adalah warisan orang tuaku. Mobil-mobil atas nama perusahaan atau namaku. Tabungannya? Kuharap dia punya simpanan rahasia, karena dia akan sangat membutuhkannya. Mobil Pak Mul terlihat di kaca spion, berhenti tepat di belakang Pajero. Dia memberiku kode lampu dim. Aku melambaikan tangan keluar jendela, memberi isyarat bahwa aku baik-baik saja. Aku harus kuat demi Ibu. Ibu tidak boleh tahu dulu soal ini, setidaknya sampai kondisi jantungnya benar-benar stabil. Aku menyalakan mesin mobil kembali. Tujuanku sekarang bukan pulang ke rumah Eyang tempat kami menginap. Ada satu tempat lagi yang harus kuberusahakan, bersih-bersih. Rumah Dini. Sementara itu, di trotoar depan rumah sakit Muardi, drama lain sedang berlangsung. Rian menatap layar ponselnya dengan frustrasi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Operator sialan itu terus mengulang kalimat yang sama. Mas, gimana ini? Rengek Dini. Dia duduk di atas tas bayi yang ditaruh di trotoar. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Jahitan pasca operasi sesarnya terasa nyeri luar biasa karena dipaksa berjalan dan berdiri terlalu lama. Bayi mereka, yang kami namai Bumi, menangis kencang karena kepanasan dan lapar. Sabar dong, Din. Aku lagi usaha nelpon sopir kantor, bentak Rian kasar. Hilang sudah nada lembut, sayang-sayangan, yang tadi dia pamerkan. Kamu kok bentak aku sih? Ini semua gara-gara istrimu yang gila itu.
Tega banget dia ninggalin bayi merah di pinggir jalan kayak gini. Dini mulai menangis lagi, kali ini karena sakit hati dibentak. Dia tahu, Din. Dia tahu semuanya. Habis sudah, Rian mengusap wajahnya kasar. Mobil diambil, dompet diambil. Kita nggak punya uang tunai sama sekali. Rian meraba saku celananya. Kosong. Dompetnya sudah dilempar kembali oleh Maya, tapi isinya kosong melompong. Kartu-kartu banknya sudah disita. Di saku kemejanya hanya ada uang receh Rp2.000 sisa parkir dan sebuah permen mint. Pesan taksi online kan bisa pakai aplikasi, Mas? Kan tersambung ke kartu kreditmu, usul Dini di sela isak tangisnya. Oh iya, bener. Rian buru-buru membuka aplikasi taksi online. Jempolnya gemetar saat memesan mobil. Ting, pesanan diterima. Rian menghela napas lega. Dapat, 5 menit lagi sampai. Kita pulang ke rumah orang tuamu dulu. Namun, semenit kemudian, notifikasi lain muncul di layar ponselnya. Pembayaran ditolak. Kartu kredit 5678 tidak dapat diproses. Silakan gunakan metode pembayaran lain. Sialan, umpat Rian. Dia sudah blokir kartunya. Cepat banget tangannya. Jadi gimana, Mas? Aku nggak kuat duduk di sini terus sakit. Dini merintih, memegangi perut bawahnya. Orang-orang yang lalu lalang menatap mereka dengan pandangan aneh. Pasangan berpakaian bagus, tapi terdampar di pinggir jalan dengan bayi menangis, tanpa kendaraan. Kita naik angkot, putus Rian dengan berat hati. Harga dirinya sebagai direktur yang biasa disewakan Alphard serasa diinjak-injak. Angkot? Panas, Mas? Kasihan bumi, debu, protes Dini. Terus mau jalan kaki? Atau mau nunggu sampai Maya balik lagi buat melindas kita? Pikir pakai otak, Din. Dini terdiam, air matanya makin deras. Rian yang dia kenal, Rian yang royal dan memanjakannya, tiba-tiba berubah menjadi monster pemarah begitu fasilitasnya dicabut. Akhirnya, dengan langkah tertatih, Rian memapah Dini menuju pemberhentian angkot. Mereka harus menunggu 10 menit di bawah terik matahari sebelum angkot jalur 02 berwarna biru berhenti. Di dalam angkot yang pengap, berdesakan dengan ibu-ibu pulang pasar yang membawa sayur dan ayam hidup, Rian dan Dini duduk terdiam. Bayi bumi menangis sepanjang perjalanan karena suara bising dan bau asap rokok sopir. Rian hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya, takut ada kenalan atau relasi bisnis yang melihatnya naik angkot di Solo. Perjalanan ke rumah orang tua Dini di daerah pinggiran kota memakan waktu 40 menit yang menyiksa. Sesampainya di gang depan rumah, Rian merogoh saku Dini, karena Dini yang memegang sisa uang kembalian beli gorengan tadi pagi. Cuma ada 10.000, Mas, bisik Dini malu. Ongkosnya 20.000 untuk 2 orang. Rian terpaksa memohon pada sopir angkot, Pak, kurangnya nanti saya ambil di rumah ya. Sopir angkot itu menatap sinis. Gaya elit ekonomi sulit. Ya wis, sana turun. Dengan menanggung malu, mereka turun. Berjalan gontai menuju rumah bercat krem dengan pagar hitam yang terlihat nyaman di ujung jalan. Rumah itu, rumah kebanggaan orang tua Dini. Rumah yang Dini bilang pada tetangga adalah hasil kerja keras suaminya, padahal itu rumah Maya yang dipinjamkan. Alhamdulillah, sampai juga, desah Dini saat melihat pagar rumah. Aku mau langsung tidur, Mas. Badan rasanya remuk. Tapi harapan untuk istirahat itu hancur berkeping-keping saat mereka melihat apa yang terjadi di halaman rumah. Sebuah truk engkel bak terbuka berwarna kuning terparkir di depan pagar. 2 orang pria berbadan tegap sedang mengangkut sofa ruang tamu, sofa kulit Italia kesayangan Ibu Dini, ke atas bak truk. Di teras, Bapak dan Ibu Dini sedang menangis histeris, memohon-mohon pada seorang pria berjas rapi yang memegang sebuah mat. Jangan, Pak. Jangan diambil. Ini rumah anak saya, teriak Ibu Dini, menarik-narik jas pria itu. Minggir, Bu. Kami hanya menjalankan perintah pemilik sah aset ini, jawab pria itu tegas namun tetap sopan. Rian dan Dini bergegas mendekat. Ada apa ini? Hei, turunkan sofa itu, bentak Rian, mencoba menunjukkan sisa-sisa wibawanya. Pria berjas itu menoleh. Dia tersenyum tipis, senyum yang meremehkan. Ah, Bapak Rian Anggara. Tepat waktu sekali.
Dan Ibu Dini. Kamu siapa? Berani-beraninya masuk pekarangan orang tanpa izin, tantang Rian. Saya pengacara dari Ibu Maya. Dan ini, pria itu menunjuk dua polisi yang berdiri di dekat pagar pendampingan hukum untuk eksekusi pengosongan aset. Pengosongan, lutut Dini lemas. Benar. Sertifikat rumah ini atas nama Ibu Maya. Isinya, perabotan, elektronik, semuanya dibeli dengan faktur atas nama Ibu Maya atau perusahaan Ibu Maya. Klien saya menginstruksikan untuk menarik semua asetnya hari ini juga karena penghuninya dianggap tidak lagi layak menerima kebaikan hati beliau. Tapi kami baru punya bayi. Dini baru melahirkan. Rian mencoba menggunakan kartu kasihan lagi. Instruksi Ibu Maya sangat jelas, Pak Rian, potong pengacara itu dingin. Beliau bilang, katakan pada mereka, Hotel Bintang 5 tidak menerima pengkhianat, tapi kolong jembatan selalu terbuka. Anda punya waktu 30 menit untuk mengemasi pakaian pribadi. Sisanya, TV, kulkas, kasur, AC, akan kami bawa. Rian menatap nanar ke sekeliling. Tetangga mulai berkerumun menonton. Aib mereka dipertontonkan secara live. Dini jatuh pingsan di pelukan ibunya yang juga sedang meraung-raung. Di kejauhan, sebuah Pajero hitam melintas pelan. Kaca jendelanya tertutup rapat dan gelap. Tapi Rian tahu, Maya ada di sana. Menonton kehancuran mereka dari balik kaca film, tanpa ekspresi, tanpa belas kasihan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian merasa benar-benar takut. Bukan takut miskin, tapi takut pada wanita yang selama ini ia anggap lemah dan bodoh, yang ternyata mampu menghancurkan hidupnya dalam waktu kurang dari 3 jam. Suara deru mesin truk yang kasar terdengar bagai musik kematian bagi keluarga Pak Joko dan Bu Ratmi, orang tua Dini. Rumah tipe 72 yang terletak di klaster menengah, Gria Asri, itu kini tak ubahnya pasar malam yang ricuh. Tetangga kiri kanan sudah berdiri di balik pagar mereka masing-masing, berbisik-bisik, merekam kejadian dengan ponsel mereka. Sebuah tontonan gratis tentang karma yang datang dengan kecepatan kilat. Aku memarkir Pajero Sport hitam sekitar 50 meter dari rumah itu, di balik pohon mangga besar yang rimbun. Mesin kumatikan, tapi kaca jendela kubiarkan tertutup rapat. Dari sini, aku seperti penonton di kursi VVIP sebuah pertunjukan drama tragedi. Di halaman rumah, Rian tampak berdebat hebat dengan Pak Handoko, pengacara kepercayaanku yang memang terkenal tanpa kompromi. Ini tidak manusiawi. Bayi kami baru berumur 3 hari. Di mana hati nurani kalian? Teriak Rian, urat lehernya menonjol. Wajahnya yang tadi pagi masih bersih dan tampan, kini tampak kusut, berkeringat, dan merah padam karena emosi. Pak Handoko hanya membetulkan letak kacamata bacanya dengan tenang. Kemanusiaan itu hak istimewa untuk manusia yang beradab, Pak Rian. Klien saya, Ibu Maya, merasa Anda dan keluarga ini sudah melepaskan hak itu saat Anda memutuskan untuk mengkhianati pernikahan dan kepercayaan beliau. Silakan kosongkan kamar utama sekarang, atau tim kami yang akan membantu mengosongkannya. Jangan sentuh barang-barangku, jerit Dini yang kini sudah siuman. Dia duduk bersimpuh di teras, memeluk kaki ibunya. Bu, kok jadi gini sih, Bu? Katanya Rian kaya? Katanya kita bakal hidup enak. Bu Ratmi, wanita parubaya yang biasanya tampil necis dengan gelang emas berderet, yang kuyakin dibeli pakai uangku, kini meraung-raung. Saya akan lapor RT. Lapor polisi. Ini perampokan. Salah satu polisi yang mendampingi eksekusi itu melangkah maju. Maaf, Bu. Ini bukan perampokan. Ini pengambilan aset berdasarkan bukti kepemilikan yang sah. Sertifikat rumah, faktur pembelian barang, semua atas nama Ibu Maya. Ibu dan Bapak selama ini hanya menumpang. Kalau Ibu menghalangi, Ibu bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kata-kata, menumpang, itu menampar Bu Ratmi telak. Selama ini, di depan arisan ibu-ibu kompleks, Bu Ratmi selalu membual bahwa rumah ini dibelikan oleh menantunya yang sukses, Rian. Bahwa mobil Pajero yang kadang dibawa Rian ke Solo itu adalah mobil anaknya. Sekarang, semua kebohongan itu telanjang di depan mata tetangga.
Aku melihat Rian berlari masuk ke dalam rumah, mungkin berusaha menyelamatkan barang berharga yang tersisa. Tapi aku tahu, di dalam sana tak ada apa-apa selain baju-baju dan perhiasan Dini. Brankas kecil di kamar mereka? Isinya sudah pasti kosong, karena Rian tipe orang yang tidak pernah menyimpan aset liquid, dia selalu menghabiskannya untuk foya-foya. Hatiku bergetar. Bukan karena kasihan, tapi karena amarah yang kembali memuncak melihat kemunafikan mereka. Aku membuka pintu mobil. Kaki kananku menjejak aspal panas. Aku mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahku, menyembunyikan mata yang sembab. Aku berjalan perlahan mendekati kerumunan itu. Awalnya tak ada yang menyadari kehadiranku. Sampai salah satu tetangga berbisik, itu siapa? Yang punya mobil Pajero?" Bu Ratmi menoleh. Matanya membelalak saat melihatku. "Maya?" desisnya. Bu Ratmi dan Pak Joko sangat mengenalku. Dulu, saat Dini masih kuliah dan sering kehabisan uang kos, akulah yang sering mentransfer uang. Saat Pak Joko sakit prostat dan butuh operasi, akulah yang melunasi biayanya karena Dini menangis-nangis di kakiku. Mereka tahu aku istri Rian. Mereka tahu aku yang punya uang. Dan mereka tetap menikahkan Dini dengan suamiku. "Maya, nak Maya." Bu Ratmi tiba-tiba bangkit dan berlari ke arahku. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah, membuat tangannya menggantung di udara. "Tolong, nak Maya. Hentikan ini semua. Kami ini orang tua. Kami nggak tahu apa-apa." Bu Ratmi mulai memainkan peran korban. Air matanya deras, tapi matanya liar mencari simpati orang sekitar. "Nggak tahu apa-apa," ulangku dengan suara rendah namun tajam. Aku membuka kacamata hitamku, menatap lurus ke manik mata wanita tua itu. "Ibu nggak tahu kalau Rian itu suami sah saya?" "Suami dari sahabat anak ibu sendiri." Bu Ratmi tergagap. Itu? Rian bilang kalian sudah pisah ranjang. Rian bilang dia tidak bahagia." "Kami cuma ingin menolong." "Menolong?" Aku tertawa hambar, tawa yang membuat bulu kuduk tetangga merinding. "Menolong suami orang berzina dengan anak ibu?" "Menikahkan mereka secara siri di ruang tamu rumah ini setahun yang lalu, saat saya sedang berjuang membangun perusahaan yang uangnya kalian nikmati." Suaraku meninggi, sengaja agar semua orang dengar. "Kalian makan dari uang saya. Rumah ini, uang saya. Operasi prostat Bapak 2 tahun lalu, uang saya. Dan ini balasan kalian? Berkomplot menipu saya?" Pak Joko yang sedari tadi diam di teras kini menunduk dalam-dalam. Dia tak berani menatapku. Rasa malu mungkin akhirnya merembes masuk ke dalam hati nuraninya yang sudah lama mati. "Maya, kita bicarakan baik-baik." Suara Rian terdengar dari pintu. Dia keluar membawa koper besar, wajahnya pias melihatku berdiri di sana seperti malaikat pencabut nyawa. "Sudah habis waktu bicaranya, Mas. 6 bulan kamu punya waktu untuk bicara jujur. Tapi kamu memilih bohong," potongku. Aku menoleh pada Pak Handoko. "Pak, lanjutkan. Angkut semuanya. Jangan sisakan 1 sendok pun yang dibeli pakai uang saya. Biarkan mereka merasakan hidup dari hasil keringat mereka sendiri, kalau mereka punya." "Siap, Bu Maya." Para kuli angkut kembali bekerja dengan semangat. Kasur king cole yang empuk digotong keluar. Kulkas 2 pintu berisi stok makanan enak diangkut. TV layar datar 60 inci yang biasa dipakai Pak Joko nonton bola dicopot dari dinding. Rumah itu perlahan kosong. Melompong. "Maya, kamu jahat. Kamu iblis," teriak Dini tiba-tiba. Dia berdiri tertatih, wajahnya merah padam penuh kebencian. "Kamu cemburu kan? Kamu cemburu karena aku bisa kasih Rian anak laki-laki, sedangkan kamu mandul. Kamu nggak bisa kasih Rian keturunan makanya dia lari ke aku." "Dad." Kalimat itu menghantam dadaku lebih keras daripada tamparan fisik. "Mandul." Kata yang selama 3 tahun pernikahan selalu menghantuiku. Kami sudah periksa ke dokter, dan hasilnya kami berdua sehat. Hanya belum rezeki. Tapi mendengar sahabatku sendiri, yang tahu betapa aku menangis setiap kali tes kehamilanku negatif, menggunakan itu sebagai senjata untuk menyakitiku, rasanya sakit sekali. Aku menarik napas panjang, menelan rasa perih itu. Aku tidak boleh menangis di depan mereka.
Mungkin Tuhan belum memberiku anak karena Dia tahu suamiku belum pantas menjadi seorang ayah. Jawabku tenang, meski suaraku bergetar. Dan kamu, Din, selamat atas anakmu. Semoga dia tidak tumbuh menjadi pengkhianat seperti bapak ibunya. Kurang ajar. Rian hendak maju, tapi dua polisi langsung menahannya. Diam di tempat, Pak. Jangan bikin keributan atau kami borgol, bentak polisi itu. Langit sore mulai gelap. Awan mendung menggantung berat di atas kota Solo, seolah mendukung suasana hatiku. Rintik hujan mulai turun satu persatu. 30 menit kemudian, eksekusi selesai. Rumah itu kini kosong melompong. Pintu pagar digembok dengan rantai besar oleh Pak Handoko. Kunci diserahkan padaku. Rian, Dini yang menggendong bayi Bumi, Pak Joko, dan Bu Ratmi berdiri di pinggir jalan aspal. Di samping mereka hanya ada 2 koper baju, beberapa kardus mie instan, dan tas bayi. Mereka basah kuyup kehujanan karena tidak boleh berteduh di teras rumah yang kini sudah disegel. Silakan pergi, kataku dingin dari balik payung yang dipegangkan oleh sopir Pak Handoko. Cari kontrakan. Atau pulang ke kampung halaman Bapak di Wonogiri. Oh, lupa, rumah di sana sudah dijual buat modal nikah siri kalian ya. Mei, tolonglah. Suara Rian kini berubah menjadi rintihan. Hujan membuat kemeja mahalnya basah dan mencetak tubuhnya yang menggigil. Dini baru operasi, Mei. Bayi ini bisa sakit. Pinjami kami uang sedikit saja. Buat sewa kamar melati. Aku merogoh tas tanganku. Mengambil dompet. Mata Rian dan Bu Ratmi berbinar penuh harap. Mereka pikir hatiku luluh. Aku mengeluarkan selembar uang Rp50.000. Ini, aku menjatuhkan uang itu ke genangan air becek di dekat kaki Rian. Anggap sedekah Jumat. Cukup buat naik bus ekonomi ke terminal. Sisanya, usaha sendiri. Aku membalikkan badan, berjalan kembali menuju Pajeroku tanpa menoleh lagi. Di belakangku, terdengar tangisan Dini yang menyayat hati, bercampur dengan suara bayi yang menjerit kedinginan. Saat aku masuk mobil dan menutup pintu, suara dunia luar teredam. Hanya ada suara hujan yang memukul atap mobil dan nafasku yang memburu. Jalan, Pak Mul, kataku pada sopirku yang sudah pindah ke Pajero, sementara Pak Handoko membawa mobil operasionalnya sendiri. Baik, Mbak. Kita kemana sekarang? Pulang ke rumah Eyang. Ibu pasti sudah menunggu. Di perjalanan pulang, aku tidak merasa bangga. Aku tidak merasa bahagia. Rasanya hampa. Kemenangan ini terasa abu-abu. Aku menghancurkan mereka, ya. Tapi itu tidak mengembalikan kepercayaan diriku yang hancur. Itu tidak menghapus fakta bahwa aku sekarang sendirian. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Sandra, asistenku. Bu Maya, sudah saya sebar info ke semua vendor dan klien. Kartu kredit Pak Rian juga sudah dikonfirmasi blokir oleh bank. Oh ya Bu, ada tagihan masuk ke email Pak Rian yang saya sadap. Tagihan pinjaman online. Totalnya, 150 juta, Bu. Jatuh tempo besok. Aku tersenyum miris membaca pesan itu. Rian. Gayanya selangit, ternyata gali lubang tutup lubang pakai pinjol untuk membiayai gaya hidup Dini. Pantas saja dia panik setengah mati saat sumber dana utamanya, aku, menutup keran. Biarkan saja, San. Jangan dibayar. Itu hutang pribadi dia. Biar debt collector yang mengejarnya sampai ke lubang semut, balasku. Hujan turun semakin deras, membasuh kota Solo. Kuharap hujan ini juga membasuh sisa-sisa cinta bodohku pada Rian. Saat sampai di rumah Eyang, rumah joglo tua yang asri tempat kami menginap, aku harus segera mengganti topengku. Topeng wanita kuat, istri yang bahagia, anak yang berbakti. Assalamualaikum, Ibu. Sapaku ceria saat masuk ke kamar Ibu. Ibu sedang duduk bersandar di tempat tidur, memegang tasbih. Wajahnya teduh. Waalaikumsalam, Enduk. Kok lama sekali cari makannya? Hujan-hujan begini? Iya Bu, tadi macet banget ada pohon tumbang, bohongku lagi. Aku duduk di tepi ranjang, memijat kaki Ibu yang bengkak. Rian belum telepon lagi, tanya Ibu. Aku menelan ludah. Tenggorokanku sakit. Belum, Bu. Mungkin sinyalnya lagi putus total kena badai. Ya sudah.
Kamu istirahat gih. Matamu sembab, enduk. Habis nangis? Insting seorang ibu memang tidak bisa dibohongi. Cuma kelilipan debu tadi pas di jalan, Bu. Elaku. Aku memeluk kaki ibu, menyembunyikan wajahku di selimutnya. Bu, doakan Maya kuat ya, Bu. Ibu selalu doakan kamu, enduk. Kamu anak kuat, anak ayah. Apapun masalahmu, Gusti Allah mboten sar, Tuhan tidak tidur. Air mataku menetes lagi di balik selimut tebal itu. Ya, Tuhan tidak tidur. Dia baru saja menunjukkan kekuasaannya hari ini. Tapi rasanya sakit sekali, Bu. Sakit sekali. Malam itu, aku tidur memeluk ibu. Sementara di luar sana, di suatu tempat di kota Solo yang dingin ini, suamiku, sahabatku, dan anak haram mereka sedang berjuang mencari atap untuk berteduh, dikejar bayang-bayang kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri. Hujan di luar semakin ganas. Suara petir sesekali menggelegar, memecah keheningan malam di kota Solo. Di dalam kamar tamu rumah Eyang yang hangat, aku berbaring menatap langit-langit kayu jati yang diukir indah. AC berdengung pelan, selimut tebal membungkus tubuhku, dan aroma teh melati hangat masih tersisa di nakas. Namun, pikiranku tak bisa tenang. Aku meraih ponselku. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada puluhan notifikasi dari grup WhatsApp Sosialite Jakarta. Rupanya berita tentang Rian sudah menyebar. Sandra bekerja sangat cepat, atau mungkin gosip memang punya sayap sendiri. Beneran si Rian selingkuh sama sahabat Maya sendiri? Gila ya, padahal tampangnya alim. Pantesan kemarin gue lihat dia check-in di Hotel Bintang 5 di Solo, kirain sama Maya, ternyata sama cewek lain. Kasian Maya, tapi salut sih dia langsung tegas. Gue denger semua akses Rian diputus total. Aku mematikan notifikasi grup itu. Aku tidak butuh simpati palsu mereka. Yang aku butuhkan adalah kepastian bahwa parasit-parasit itu benar-benar menderita. Tiba-tiba, sebuah notifikasi email masuk. Itu dari sistem perbankan perusahaanku. Percobaan transaksi ditolak. Kartu kredit 5678. Lokasi, Hotel Melati Indah, Jebres, Surakarta. Jumlah, Rp350.000. Aku tersenyum sinis. Hotel Melati Indah? Itu kelas losmen murah yang biasanya dipakai sopir truk untuk istirahat. Ria mencoba check-in di sana dan kartunya ditolak. Bahkan untuk hotel seharga Rp350.000 pun dia tidak mampu. Imajinasiku melayang, membayangkan apa yang sedang terjadi di sana. Di belahan kota yang lain, suasana jauh dari kata nyaman. Rian berdiri di resepsionis sebuah losmen kecil yang berbau apek rokok dan lembab. Lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip, seolah mengejek nasibnya. Di belakangnya, Dini duduk di kursi plastik ruang tunggu sambil mendekap bayinya yang terus merengek. Pak Joko dan Bu Ratmi duduk di lantai, bersandar pada koper-koper mereka, wajah mereka tampak lelah dan marah. Maaf, Mas. Kartunya declined lagi. Ini sudah kartu ketiga lo, kata resepsionis, seorang bapak tua dengan kaos kutang yang tampak tidak sabar. Coba lagi, Pak. Mungkin mesinnya yang error. Ini platinum lo, limitnya ratusan juta. Rian bersikeras, menggosok chip kartunya ke celana jeans yang basah kuyup. Mas, mau limit triliunan kalau diblokir ban yang gak bisa keluar duitnya. Lagian ini mesin saya baru kok. Mas punya uang tunai nggak? Kalau nggak ada, minggir dulu, ada tamu lain yang mau masuk. Rian menoleh ke arah keluarganya dengan putus asa. Uang 50.000 yang kulempar tadi sudah habis untuk ongkos taksi online, yang kali ini terpaksa mereka bayar tunai karena akun Rian disuspend, dan membeli susu kotak serta roti di minimarket untuk mengganjal perut. Din, ada sisa uang di tas bayi nggak? Tanya Rian lemah. Dini menggeleng, matanya sembab. Nggak ada, Mas. Tadi kan buat beli popok eceran 2 biji. Terus kita tidur di mana? Seru Bu Ratmi histeris. Masa kita tidur di emperan toko? Cucu saya bisa mati kedinginan. Ini semua gara-gara Rian. Pak Joko tiba-tiba berdiri, menunjuk wajah Rian. Kamu bilang kamu yang punya perusahaan. Kamu bilang Maya itu cuma istri bodoh yang bisa kamu atur. Nyatanya apa? Kamu yang bodoh.
Sekarang kami jadi gelandangan. Bapak kok nyalahin saya? Rian tak terima, emosinya ikut meledak. Bapak sama ibu yang dukung saya nikah sama Dini. Bapak yang bilang, mumpung Maya kaya, ambil aja hartanya pelan-pelan. Sekarang pas susah, saya yang disalahin. Sudah, diam. Dini menjerit, membuat bayi bumi menangis semakin keras. Kalian berantem gak akan bikin kita dapat kamar. Mas, coba telepon temanmu, Mas Andi atau siapa kek. Pinjam uang. Sudah ku coba, Din. Nggak ada yang angkat. Nomor Andi, Budi, Reza, semuanya nggak aktif pas aku telepon. Si Maya pasti sudah ngomong macam-macam ke mereka? Rian membanting ponselnya ke meja resepsionis, membuat si bapak tua melotot. Mas, kalau mau ribut di luar sana, jangan di lobi saya, usir bapak resepsionis itu. Dengan langkah berat, mereka keluar dari losmen itu, kembali disambut hujan gerimis yang tak kunjung reda. Mereka berjalan tanpa tujuan di trotoar Jalan Urip Sumoharjo. Rian menggendong tas besar, Pak Joko menyeret koper yang rodanya patah satu. Pemandangan yang menyedihkan. Keluarga yang tadi pagi masih sarapan enak di rumah nyaman, kini seperti pengungsi korban bencana. Akhirnya, mereka menemukan sebuah pos ronda yang cukup besar dan kosong di pinggir kampung. Atapnya bocor sedikit, tapi setidaknya ada lantai keramik yang kering. Kita istirahat di sini dulu, kata Rian, meletakkan tasnya. Di pos ronda? Bu Ratmi melotot tak percaya. Saya ini biasa tidur di kasur empuk, Rian. Punggung saya sakit. Ya terus mau di mana, Bu? Mau tidur di Hotel Bintang 5? Bayar pakai daun? Bentak Rian. Malam itu, mereka tidur berimpitan di pos ronda. Dini menyusui bayinya sambil menangis dalam diam. Rian duduk di pojokan, memeluk lutut, menatap hujan. Perutnya perih karena lapar. Dia teringat biasanya jam segini dia sedang duduk di sofa kulit apartemennya, minum kopi, nonton Netflix, atau memesan makanan mahal lewat aplikasi. Sekarang, dia bahkan tidak punya uang untuk membeli nasi kucing. Aku menyesal, bisik Rian pelan, nyaris tak terdengar. Menyesal nikah sama aku, sahut Dini tajam. Rian menoleh, menatap wanita yang dulu ia gilai itu. Dalam cahaya remang lampu jalan, wajah Dini terlihat tua dan jelek. Daster yang dipakainya kotor kena lumpur. Aura kecantikan yang dulu membuatnya tergila-gila seolah luntur tersapu hujan. Aku menyesal nggak lebih pinter nyembunyiin aset, jawab Rian dingin. Harusnya aku pindahin uang ke rekening luar negeri dari dulu. Bukan malah habisin buat belanjain kamu tas branded yang sekarang disita juga. Kamu brengsek, Mas? Dini melempar botol air mineral kosong ke arah Rian. Pertengkaran mereka berlanjut, menjadi tontonan nyamuk-nyamuk malam yang berdengung lapar. Kembali ke kamarku yang nyaman. Aku tidak bisa tidur, jadi aku memutuskan untuk bekerja. Membuka laptop, aku mengecek email perusahaan. Aku harus memastikan transisi kepemimpinan berjalan mulus besok pagi. Ada email masuk dari HRD. Subjek, laporan inventaris aset Rian Anggara Bumaya. Kami sudah mengamankan laptop dan brankas di ruangan Pak Rian. Di dalam brankas ditemukan beberapa dokumen mencurigakan, proposal proyek fiktif senilai 2 miliar yang sepertinya hendak dia cairkan minggu depan. Untung ibu bertindak cepat. Kalau tidak, perusahaan bisa rugi besar. Jantungku berdesir. 2 miliar. Rian benar-benar berniat merampokku sebelum mungkin kabur bersama Dini. Tuhan benar-benar melindungiku dengan cara yang kasar tapi efektif. Aku membalas email itu. Amankan semua bukti. Besok saya akan kirim auditor independen. Kita akan proses ini ke ranah pidana penggelapan dana jika perlu. Setelah mengirim email, aku membuka galeri di ponselku. Foto-foto pernikahanku dengan Rian masih ada di sana. Foto saat kami honeymoon di Bali. Foto saat dia ulang tahun. Wajahnya yang tersenyum manis. Dulu, senyum itu adalah duniaku. Sekarang, senyum itu terlihat seperti seringai serigala. Aku menekan tombol, select all, lalu, delete. Are you sure you want to delete 1,245 fotos? Yes. Dalam sekejap, memori digital 3 tahun terakhir lenyap. Menghapus memori di hati mungkin butuh waktu lebih lama, tapi ini awal yang baik. Tiba-tiba,
Ponselku berdering. Sebuah nomor tidak dikenal. Kode areanya 0271, kode area Solo. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangkatnya. Halo? Halo, Mbak Maya? Ini Pak RT dari lingkungan Gria Asri, tempat rumah yang tadi sore dikosongkan. Suara bapak-bapak di ujung sana terdengar sungkan. Oh, iya Pak RT. Ada apa ya? Apa ada masalah dengan rumah saya? Tanyaku sopan. Anu, Mbak, itu penghuni sebelumnya, Pak Rian dan keluarganya, sekarang ada di pos ronda dekat Gapura Kompleks. Warga pada lapor, kasihan ada bayi nangis terus. Mereka nggak mau pergi, katanya nunggu Mbak Maya datang jemput. Apa benar Mbak mau jemput? Aku terdiam. Rian benar-benar tidak punya malu. Masih mencoba menggunakan namaku bahkan di saat-saat terakhir. Pak RT, jawabku tegas. Saya tidak akan menjemput mereka. Mereka bukan tanggung jawab saya lagi. Kalau mereka mengganggu ketertiban umum, silakan Bapak usir atau panggil Satpol PP. Tapi tolong sampaikan ke mereka, jangan pernah berharap saya datang. Pintu maaf saya sudah tertutup rapat, serapat pintu rumah yang sudah digembok itu. Oh begitu ya Mbak? Baik, saya mengerti. Maaf mengganggu malam-malam. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih infonya. Aku mematikan telepon. Rian menunggu di pos ronda, berharap aku datang seperti pahlawan kesiangan. Dia pikir ini film romantis di mana istri yang tersakiti akan luluh melihat suami menderita. Dia salah besar. Ini adalah film thriller balas dendam, dan aku tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar hancur sampai ke akar-akarnya. Aku menarik selimut sampai ke dagu. Suara hujan di luar terasa semakin menenangkan, seperti nyanyian pengantar tidur. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku merasa bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari kepura-puraan. Besok adalah hari baru. Aku punya rencana besar untuk memulihkan perusahaanku, dan lebih penting lagi, memulihkan diriku sendiri. Rian dan Dini, biarkan mereka belajar bertahan hidup di hutan beton yang sebenarnya. Selamat tidur, para pengkhianat. Mimpi buruk kalian baru saja dimulai. Matahari pagi menembus celah-celah tirai kamar tidurku yang bergaya kolonial di rumah Eyang. Sinar keemasan yang lembut menyapu lantai ubin tegel antik yang dingin. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bangun tanpa rasa sesak di dada yang biasanya menyertaiku, rasa cemas tak beralasan tentang keberadaan Rian. Hari ini, aku tahu persis di mana Rian berada. Dan ironisnya, pengetahuan itu membuatku merasa sangat ringan. Aku melirik jam dinding kayu tua. Pukul 6.30 pagi. Waktunya memulai hari baru. Setelah mandi air hangat dan mengenakan blus linen putih yang nyaman, aku melangkah ke ruang makan. Aroma nasi liwet hangat dan teh tubruk melati menyambutku. Ibu sudah duduk di sana, tampak lebih segar daripada kemarin. Selamat pagi, Bu. Sapaku ceria, mencium pipinya yang keriput namun harum bedak bayi. Pagi, Enduk. Wajahmu kok cerah banget hari ini? Sudah dapat kabar baik dari Rian? Tanya ibu penuh harap sambil menyendokkan nasi ke piringku. Tanganku berhenti sejenak di udara. Senyumku tak goyah sedikit pun. Lebih dari kabar baik, Bu. Maya sudah memutuskan sesuatu yang penting buat masa depan kita, jawabku diplomatis. Ibu menatapku lekat. Apa itu? Nanti ya, Bu. Setelah sarapan. Maya mau urus beberapa pekerjaan kantor dulu yang mendesak. Oh ya? Nanti siang kita jalan-jalan ke Pasar Klewer ya? Katanya ibu mau cari batik buat oleh-oleh tetangga Jakarta? Mata ibu berbinar. Wah, beneran? Kamu nggak sibuk? Untuk ibu, Maya selalu ada waktu, jawabku tulus. Aku menikmati sarapanku dengan lahap. Sementara itu, pikiranku sudah melayang ke agenda hari ini. Menghubungi pengacara untuk mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara online, dan memerintahkan auditor eksternal untuk mulai mengacak-acak laci Rian di kantor. Hari ini adalah hari bersih-bersih. Di sisi lain kota Solo, pagi itu tidak seindah pagi yang kunikmati. Aduh, pinggangku patah rasanya. Keluh Bu Ratmi saat mencoba bangun dari lantai keramik pos ronda yang keras. Rian terbangun dengan kaget karena suara klakson motor warga yang lewat berangkat kerja. Dia mengerjapkan mata, berharap kejadian semalam hanya mimpi buruk.
Tapi pemandangan di depannya menamparnya kembali ke realita. Dini yang tidur meringkuk memeluk tas bayi, Pak Joko yang mendengkur dengan mulut terbuka, dan tumpukan koper di sudut pos ronda yang kotor. Mereka benar-benar gelandangan. Mas, Bumi badannya anget, suara Dini serak, matanya bengkak. Dia meraba dahi bayinya yang merah. Rian langsung panik. Anget gimana? Demam? Iya. Kayaknya masuk angin gara-gara semalam. Dini mulai terisak pelan. Kita harus bawa ke dokter, Mas. Rian merogoh saku celananya. Kosong. Benar-benar kosong melompong. Ponselnya, satu-satunya barang berharga yang tersisa selain jam tangan Tag Heuer di pergelangan tangannya, baterainya tinggal 15%. Kita nggak punya uang, Din, desis Rian frustrasi. Jual jam tanganmu itu, seru Pak Joko yang sudah bangun. Itu kan mahal. Katanya beli 100 juta. Rian menatap jam tangan itu. Hadiah anniversary kedua dari Maya. Harganya memang 120 juta saat itu. Ini satu-satunya aset yang bisa menyelamatkan mereka. Ya sudah, ayo kita cari tempat gadai atau toko jam, putus Rian. Dia berdiri, membersihkan debu dari celana jeansnya yang mulai bau apek. Perjalanan pagi itu adalah walk of shame yang sesungguhnya. Warga kompleks Gria Asri yang keluar rumah untuk menyiram tanaman atau membeli sayur menatap mereka dengan pandangan jijik dan berbisik-bisik. Itu kan keluarga Pak Joko? Kok tidurnya di pos ronda? Iya, dengar-dengar diusir sama yang punya rumah asli. Katanya menantunya selingkuh sama anaknya sendiri. Ih, amit-amit jabang bayi. Karma itu nyata ya, Bu. Telinga Rian panas. Dini menunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan selendang bayi. Mereka berjalan cepat keluar dari kompleks itu, menuju jalan raya. Mereka menemukan sebuah toko jam tangan mewah di pusat kota sekitar pukul 10 pagi, setelah berjalan kaki hampir 3 kilometer karena tidak punya ongkos. Keringat bercucuran, perut keroncongan. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Tanya pelayan toko yang rapi, menatap curiga pada penampilan Rian yang lusuh. Saya mau jual jam ini. Tag Heuer Carrera original. Masih mulus, kata Rian, melepaskan jam itu dan menaruhnya di etalase kaca. Pelayan itu mengambilnya, memanggil ahli penaksir di belakang. 5 menit yang terasa seperti selamanya berlalu. Maaf, Pak, kata sang penaksir yang keluar. Ini memang original. Tapi kami tidak bisa beli dengan harga tinggi karena Bapak tidak bawa kotak dan sertifikatnya. Tanpa kelengkapan, ini harganya jatuh sekali. Enggak apa-apa. Berapa aja, desak Rian. Paling tinggi kami berani ambil 15 juta, Pak. Apa? 15 juta? Rian melotot. Saya beli 120 juta 2 tahun lalu. Resiko barang curian tinggi kalau tanpa surat, Pak. Kami juga harus hati-hati. Kalau Bapak mau, ya segitu. Kalau enggak, silakan cari tempat lain. Rian ingin marah, tapi dia ingat wajah bayinya yang demam dan perutnya yang melilit. Oke, deal. 15 juta. Cash sekarang. Uang 15 juta itu terasa banyak saat dipegang dalam amplop coklat. Rian merasa sedikit lega. Setidaknya mereka bisa cari hotel murah, makan, dan beli tiket bus ke Jakarta, atau kemana saja asal bukan di sini. Bu Ratmi langsung menyambar amplop itu dari tangan Rian begitu dia keluar toko. Ayo kita makan di restoran Padang. Ibu sudah lapar sekali. Tunggu dulu, Bu. Uang ini harus dihemat. Rian mencoba merebut kembali, tapi Bu Ratmi mendekapnya erat. Diam kamu. Ini ganti rugi karena kamu sudah bikin kami sengsara semalam. Lagian ini jam kan dibeli pakai uang Maya juga, berarti bukan murni punya kamu. Rian mengalah. Energinya habis untuk berdebat. Namun, masalah baru muncul lebih cepat dari dugaan. Saat mereka sedang makan dengan lahap di sebuah warung makan, akhirnya Rian berhasil membujuk mereka tidak ke restoran mahal. Ponsel Rian berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Rian mengangkatnya sambil mengunyah ayam goreng. Selamat siang. Dengan Bapak Rian Anggara? Suara di seberang sana berat dan mengintimidasi. Ya, siapa ini? Kami dari tim penagihan aplikasi pinjam kilat.
Bapak memiliki tunggakan sebesar 150 juta rupiah yang jatuh tempo hari ini. Kapan Bapak akan melakukan pembayaran? Rian tersedak ayam gorengnya. Dia lupa. Pinjaman online yang dia pakai bulan lalu untuk membelikan Dini kalung berlian, yang sialnya tertinggal di rumah yang digembok, jatuh tempo hari ini. Saya belum ada dana, Pak. Bisa minta perpanjangan waktu? Tidak bisa, Pak Rian. Data Bapak menunjukkan Bapak adalah direktur perusahaan besar. Masa uang segitu tidak ada? Jangan main-main dengan kami. Kami tahu alamat kantor Bapak, alamat rumah Bapak di Pondok Indah, dan... Suara itu berhenti sejenak. Kami juga tahu posisi Bapak sekarang ada di Solo karena GPS Bapak aktif. Darah Rian membeku. Kalau sampai jam 5 sore ini tidak ada transferan minimal 50% dari total hutang, tim lapangan kami di Solo akan merapat ke lokasi Bapak. Kami tidak segan-segan membuat malu. Klik. Telepon ditutup. Rian menatap amplop berisi 15 juta di meja. Itu bahkan tidak cukup untuk membayar bunga keterlambatan. Siapa yang telepon, Mas? Tanya Dini, menyuapi Bumi dengan bubur bayi instan yang baru dibeli. Rian menatap Dini, Bu Ratmi, dan Pak Joko. Wajah-wajah yang menuntut kenyamanan darinya. Bukan siapa-siapa, bohong Rian lagi. Cuma sales asuransi. Tapi dalam hatinya, Rian tahu. Hitungan mundur sudah dimulai. Maya telah menghancurkan benteng pertahanannya, dan sekarang serigala-serigala lain datang untuk menghabisi sisa dagingnya. Kembali ke duniaku. Siang itu aku menepati janjiku pada ibu. Kami pergi ke pasar Klewer. Ibu duduk di kursi roda, didorong oleh Pak Mul, sementara aku berjalan di sampingnya, memilih-milih daster batik. Ini bagus buat Bu RT sebelah rumah, Mei, kata ibu, menunjuk daster motif parang warna biru. Ambil saja, Bu. Ambil lusinan juga boleh, kataku sambil tersenyum. Ponselku bergetar. Telepon dari Sandra. Aku minggir sedikit agar ibu tidak mendengar. Ya, San. Bu Maya, gawat. Ada debt collector datang ke kantor cari Pak Rian. Mereka teriak-teriak di lobi, bikin keributan. Katanya Pak Rian hutang 150 juta. Aku tersenyum tipis. Biarkan, San. Panggil security gedung, usir mereka keluar. Bilang pada mereka Rian Anggara sudah dipecat dan tidak ada hubungan lagi dengan perusahaan. Kalau mereka mau cari Rian, kasih saja koordinat GPS terakhir yang kamu dapat dari pelacakan ponsel kantor yang masih dia bawa. Hah? Ibu serius mau kasih lokasi Pak Rian? Sangat serius. Biar Rian yang hadapi masalahnya sendiri. Oh ya, San, kirim juga surat gugatan cerai yang sudah didaftarkan pengacara ke email Rian dan juga via WhatsApp ke nomornya. Biar dia tahu, aku tidak main-main. But, Bu. Aku menutup telepon dan kembali pada ibu yang sedang menawar harga dengan pedagang batik. Sudah selesai teleponnya, Enduk? Sudah, Bu. Urusan kecil, jawabku santai. Aku memandang keramaian pasar. Hiruk-pikuk tawar-menawar, bau kain baru, dan suara becak di luar. Hidup terus berjalan. Dan aku bersyukur, aku masih punya kemampuan untuk berdiri tegak di tengah badai ini. Sementara Rian? Aku membayangkan dia sedang berlari ketakutan dikejar penagih hutang di kota yang asing. Ayo, Bu. Habis ini kita makan tengkleng ya. Maya yang traktir sepuasnya. Kamu ini, kok boros banget hari ini, ledek ibu, tapi wajahnya sumringah. Aku tertawa. Tertawa lepas untuk pertama kalinya. Kebebasan itu mahal, tapi sangat sepadan. Pukul 2 siang, panas kota Solo semakin menjadi-jadi. Di sebuah kamar hotel kelas melati yang terletak di gang sempit belakang terminal, Rian duduk di tepi kasur yang pernya sudah mati. Kipas angin dinding berputar lambat, mengeluarkan suara berderit yang menyakitkan telinga, namun tak mampu mengusir hawa panas yang menyesakkan kamar sempit itu. Rian, Dini, Bumi, serta Bapak dan Ibu Dini berjejal di satu kamar. Uang hasil penjualan jam tangan tadi pagi sudah terpakai 2 juta, 1 juta untuk bayar sewa kamar 2 malam, karena mereka butuh 2 kamar, 500.000 untuk makan dan susu bayi, dan sisanya untuk membeli baju ganti murah di pasar loak karena mereka tidak sempat mencuci. Mas, kamu kenapa sih dari tadi gelisah terus? Tegur Dini.
Dia sedang mengoleskan minyak telon ke perut Bumi yang masih rewel. Mending kamu tidur, istirahat. Nanti sore kita pikirin lagi mau kemana. Rian tidak menjawab. Matanya tak lepas dari layar ponsel yang retak. Pukul 14.15. Waktu terus berjalan mendekati batas waktu yang ditentukan oleh penagih hutang. Jantungnya berdegup kencang setiap kali mendengar suara motor berhenti di depan hotel. Aku mau keluar sebentar, kata Rian tiba-tiba, berdiri dan menyambar amplop berisi sisa uang 13 juta itu. Mau kemana, Rian? Tanya Bu Ratmi curiga. Jangan bilang kamu mau pakai uang itu buat judi atau apalah. Enggak, Bu. Aku mau cari tiket bus ke Jakarta. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Solo ini wilayah kekuasaan Maya, elak Rian. Padahal niatnya adalah mencari ATM setor tunai untuk mentransfer sebagian kecil hutangnya, berharap itu bisa menunda eksekusi para debt collector. Rian berjalan keluar kamar, menyusuri koridor hotel yang remang-remang. Dia baru saja menuruni tangga menuju lobi kecil saat dia melihatnya. Sebuah mobil van hitam berhenti mendadak di depan pintu hotel. 3 orang pria berbadan tegap, berkulit gelap, dan berwajah sangar turun dari mobil. Mereka mengenakan kaos ketat dan celana jeans sobek. Salah satunya memegang sebuah tablet. Benar ini titik koordinatnya. Sinyalnya kuat di sini, kata pria pemegang tablet itu dengan suara bariton yang berat. Rian membeku di anak tangga terakhir. Kakinya gemetar hebat. Itu mereka. Tim lapangan pinjam kilat. Bagaimana mereka bisa menemukannya secepat ini? Apakah Maya benar-benar memberikan akses pelacakan ponsel kantornya? Permisi, Pak. Salah satu debt collector itu menghardik resepsionis tua yang sedang terkantuk-kantuk. Ada tamu atas nama Rian Anggara. Resepsionis itu terlonjak kaget, matanya melirik buku tamu, lalu tanpa sadar melirik ke arah tangga tempat Rian berdiri mematung. Itu, orangnya, tunjuk si resepsionis dengan jari gemetar. 3 pasang mata buas langsung menatap Rian. Seringai mengerikan muncul di wajah pemimpin mereka, seorang pria dengan bekas luka di pipi kiri. Nah, ini dia buronan kita. Bapak Direktur yang terhormat, sindirnya, melangkah mendekati tangga. Rian panik. Insting pertahanannya menyala. Dia berbalik dan lari menaiki tangga kembali. Kejar, teriak si pemimpin. Suara derap langkah kaki berat mengejar di belakangnya. Rian berlari sekuat tenaga, napasnya memburu. Dia sampai di depan kamar nomor 204, kamar Dini. Buka. Din, buka pintunya, gedor Rian histeris. Pintu terbuka. Dini muncul dengan wajah bingung. Ada apa, Emma? Belum sempat Dini menyelesaikan kalimatnya, Rian menyerobot masuk dan membanting pintu, menguncinya rapat-rapat, lalu menyeret meja rias kecil untuk mengganjal pintu. Mas? Kamu kenapa? Kayak dikejar setan, seru Dini ketakutan. Debt collector. Mereka di sini, desis Rian, wajahnya pucat pasi. Brat. Pintu kamar digedor dengan kekuatan penuh. Kayu pintu yang rapuh itu bergetar hebat. Buka pintunya, Rian. Jangan main petak umpet. Bayar hutangmu, teriak suara dari luar. Bu Ratmi dan Pak Joko yang sedang tidur siang langsung terbangun. Bayi Bumi menjerit kaget mendengar keributan itu. Hutang apa lagi ini, Gusti? Ratap Bu Ratmi, memeluk lututnya di pojok kasur. Rian, keluar kau. Atau kami dobra? Rian mundur sampai punggungnya menabrak tembok. Dia memeluk amplop uang itu erat-erat di dada. Itu siapa, Mas? Tanya Dini sambil menangis, mencoba menenangkan bayinya. Kamu hutang berapa? 150 juta, jawab Rian lirih. Apa? Pak Joko nyaris pingsan. Kamu gila. Uang segitu buat apa? Buat gaya hidup kita, Pak. Buat beli kalung Dini, buat sewa Alphard pas kita nikah siri, buat semuanya, teriak Rian frustrasi. Brat, pintu kamar jebol. Engsel tua itu tak kuat menahan tendangan kaki para penagih hutang. 3 pria besar itu masuk ke dalam kamar sempit, membuat ruangan terasa sesak seketika. Bau keringat dan rokok menyergap masuk. Wah, kumpul keluarga rupanya, kata si pemimpin, tersenyum mengejek. Dia melirik Dini yang ketakutan dan bayi yang menangis. Maaf ya Bu, ganggu istirahatnya. Suami ibu ini nakal, pinjam uang gak mau balikin.
Tolong, Bang, jangan sakiti kami. Mohon. Rian mengangkat tangannya. Saya akan bayar. Tapi kasih waktu. Waktu sudah habis, bos. Jatuh tempo hari ini jam 12 siang. Sekarang jam 2. Sistem kami sudah merah semua, kata si pemimpin. Dia maju selangkah, mencengkeram kerah baju Rian dan mengangkatnya dengan mudah. Mana uangnya? Saya nggak ada uang segitu, Bang. Rian tercekik. Mata si debt collector tertuju pada amplop coklat yang dipegang Rian. Dengan kasar, dia merampas amplop itu. Apa ini? Dia membuka amplopnya, melihat tumpukan uang pecahan 100.000. Wah, bohong lagi. Katanya nggak ada uang. Ini apa? Itu uang buat beli susu anak saya, Bang. Itu sisa jual jam tangan. Tolong jangan diambil. Rian mencoba meraih kembali amplop itu, tapi dia malah didorong hingga jatuh tersungkur menimpa kaki meja. Rian mengerang kesakitan. Si pemimpin menghitung cepat uang itu. 13 juta. Masih kurang banyak dari 150 juta plus bunga dan denda. Tapi lumayanlah buat cicilan pertama dan biaya operasional kami datang jauh-jauh ke sini. Dia memasukkan amplop itu ke saku celananya. Jangan. Itu uang terakhir kami, jerit Dini, maju memukul-mukul dada si penagih hutang. Kalian jahat. Anak saya mau makan apa? Minggir, Bu. Salah satu anak buah mendorong Dini pelan, tapi cukup membuat Dini terhuyung dan jatuh ke kasur. Bumi menangis semakin kencang. Dengar ya, Rian, kata si pemimpin, menunjuk wajah Rian yang berdarah sedikit di bibir. Ini baru peringatan. Besok, kami mau sisa pelunasannya. Kalau enggak, dia melirik Dini dan bayinya dengan tatapan mengancam, kami akan pastikan beritamu masuk koran kriminal. Dan mobil kami akan parkir di depan sini 24 jam. Mereka berbalik pergi, meninggalkan kamar yang pintunya sudah rusak dan keluarga yang hancur lebur. Uangku? Bu Ratmi meratap, merangkak mendekati Rian. Uangku hilang. Rian, kamu harus tanggung jawab. Kembalikan uang itu. Bukannya menolong Rian yang kesakitan, Bu Ratmi malah memukuli menantunya itu dengan bantal. Ibu, stop, Bu. Dini melerai, menangis histeris. Di tengah kekacauan itu, pemilik hotel datang dengan wajah marah, diikuti 2 satpam lingkungan. Keluar, kalian semua keluar, bentak pemilik hotel. Pintu saya rusak. Ada preman datang. Kalian bawa masalah. Saya nggak mau hotel saya jadi sarang masalah. Pergi sekarang juga. Tapi Pak, kami sudah bayar 2 malam, protes Pak Joko. Saya balikin sisa uangnya. Nih, ambil. Pemilik hotel melempar uang 500.000 ke lantai. Angkut barang kalian sekarang atau saya panggil polisi. Diusir lagi. Kali ini, tanpa mobil mewah, tanpa uang jutaan, dan tanpa harga diri. Mereka keluar dari hotel itu dengan langkah terseok-seok. Rian memegangi rusuknya yang sakit. Dini menggendong Bumi dengan tatapan kosong. Pak Joko dan Bu Ratmi menyeret koper sambil terus mengomel menyalahkan nasib. Mereka berdiri di pinggir jalan raya yang panas berdebu. Uang di tangan tinggal 500.000 rupiah. Kembali ke titik nol. Tidak, ini minus. Kita mau kemana, Mas? Tanya Dini, suaranya terdengar mati. Rian menatap langit. Awan mendung mulai berkumpul lagi, pertanda hujan akan turun. Dia teringat Maya. Saat ini, Maya pasti sedang duduk nyaman di rumah ibunya, minum teh, tertawa. Sementara dia di sini, di neraka yang dia bangun sendiri. Terminal, jawab Rian singkat. Kita tidur di musola terminal. Gratis. Kata, gratis, itu terdengar sangat menyedihkan keluar dari mulut seorang pria yang kemarin masih bergelar direktur. Sementara itu, di sebuah kafe bergaya klasik di pusat kota Solo, aku sedang duduk berhadapan dengan seorang pria muda berkacamata. Dia adalah auditor independen yang dikirim Sandra dari Jakarta. Jadi, bagaimana temuannya, Mas Andi? Tanyaku sambil mengaduk ice lemon tea. Andi membuka laptopnya. Parah, Bu Maya. Pak Rian ternyata bukan cuma main di markup proyek. Dia juga menggadaikan 2 BPKB kendaraan operasional kantor kerentenir ilegal. Dan yang paling parah,
Dia memasukkan tanda tangan ibu untuk mencairkan dana CSR bulan lalu sebesar 200 juta, yang katanya disumbangkan ke panti asuhan, tapi ternyata masuk ke rekening pribadi atas nama Dini Andini. Aku menghela napas panjang. Pemalsuan tanda tangan. Itu pidana murni. Terima kasih, Mas. Tolong buat laporan lengkapnya. Saya butuh itu sebagai bukti tambahan di pengadilan agama, dan mungkin sebagai amunisi kalau Rian mencoba menuntut harta Gono Gini. Siap, Bu. Oh ya, ada satu lagi, Andi ragu sejenak. Saya menemukan folder tersembunyi di laptop Pak Rian. Isinya rencana dia untuk menceraikan ibu setelah dia berhasil menguasai 50% saham perusahaan. Ada draft surat perjanjian yang sudah dia siapkan. Aku tertawa kecil. Tawa yang getir. Ternyata dia lebih licik dari yang kuduga. Dia mau membuangku setelah memeras habis hartaku. Sepertinya begitu, Bu. Aku menatap jalanan di luar jendela. Hujan mulai turun rintik-rintik. Dia gagal, Mas. Dia kalah start, gumamku. Sekarang, biarkan dia menikmati buah dari kelicikannya. Ponselku berbunyi. Notifikasi dari aplikasi pelacak. Titik GPS Rian bergerak menuju terminal Tirtonadi. Bisikku. Tempat yang pas untuk memulai perjalanan menuju kehancuran total. Aku menutup laptopku. Ayo Mas Andi, kita pulang. Ibu saya pasti sudah menunggu martabak manis yang saya janjikan. Aku melangkah keluar kafe, membuka payungku yang lebar dan kokoh. Hujan ini tidak akan membasahiku lagi. Aku sudah punya perlindungan yang kuat. Terminal Tirtonadi di malam hari adalah dunia yang sama sekali berbeda dengan hotel bintang 5 tempat Rian biasa menginap. Hiruk-pikuk suara klakson bus antar kota, teriakan kondektur yang menawarkan jurusan, dan bau asap knalpot diesel yang pekat menyambut kedatangan rombongan kecil yang tampak menyedihkan itu. Rian berjalan paling depan, menggendong tas besar yang talinya mulai putus. Matanya nanar, waspada, takut jika preman debt collector itu masih membuntutinya. Di belakangnya, Pak Joko menyeret koper dengan roda patah yang bunyinya, glodak-glodak, mengganggu telinga, sementara Bu Ratmi memapah Dini yang semakin lemah. Uang di saku Rian tinggal 500.000 rupiah. Kita cari tiket bus ke Jakarta sekarang, kata Rian tanpa menoleh, berjalan menuju deretan loket agen bus malam. Tiket ke Jakarta berapa? Tanya Bu Ratmi penuh harap. Ibu mau yang ada selimutnya ya, Yan. Kaki ibu nggak kuat dingin. Rian berhenti di depan loket bus, maju lancar. Mbak, tiket ke Jakarta berangkat malam ini berapa? Eksekutif 280.000, Pak. Ekonomi AC 180.000, jawab petugas loket tanpa melihat wajah Rian, sibuk menghitung uang. Rian menelan ludah. 4 orang dewasa. 4 dikali 180.000 sama dengan 720.000. Uangnya cuma 500.000. Kurang 220.000. Itu pun belum menghitung makan dan minum selama perjalanan. Kalau untuk 4 orang, bisa diskon nggak Mbak? Tanya Rian putus asa. Petugas loket itu akhirnya mendongak, menatap Rian dengan pandangan aneh. Ini terminal bus, Pak, bukan Tanah Abang. Harga pas. Rian mundur perlahan dari loket. Bahunya merosot. Gimana, Yan? Dapat yang jam berapa? Tanya Pak Joko tidak sabar. Rian menatap mereka bertiga. Wajah-wajah lelah yang menuntut solusi darinya. Uangnya nggak cukup, bisik Rian. Apa? Pekit Bu Ratmi. Nggak cukup gimana? Kan tadi dikasih 500.000 sama pemilik hotel. Kurang, Bu. Tiketnya mahal. Kita butuh setidaknya 1 juta buat sampai Jakarta. Terus kita gimana? Dini mulai menangis lagi, suaranya parau. Bumi panas banget badannya, Mas. Dia butuh obat. Dia butuh tempat tidur. Aku nggak tahu. Rian menjambak rambutnya sendiri. Aku nggak tahu harus apa lagi. Mereka berdiri mematung di tengah keramaian terminal. Orang-orang berlalu lalang dengan tas besar, wajah-wajah penuh tujuan. Hanya mereka yang tak punya tujuan. Kita ke musola, putus Rian akhirnya. Kita tidur di sana malam ini. Besok pagi aku cari cara lain. Mungkin aku bisa jual HP-ku. Mereka berjalan gontai menuju musola terminal yang terletak di pojok bangunan.
Musola itu bersih, ber-AC, dan beralaskan karpet hijau. Surga kecil di tengah neraka terminal. Mereka melepas sepatu dan masuk. Dini langsung merebahkan diri di karpet, memeluk bumi. Bu Ratmi bersandar di tembok, memijat kakinya yang bengkak. Namun, kenyamanan itu hanya bertahan 10 menit. Seorang petugas keamanan berseragam safari biru tua masuk ke dalam musola. Dia membawa pentungan karet. "Maaf, Bapak Ibu. Dilarang tidur di dalam musola," tegur satpam itu tegas. "Tolong Pak, kami kemalaman. Bus kami besok pagi," bohong Rian. "Anak saya sakit, Pak. Kasihani sebentar." "Aturannya nggak boleh tidur di sini, Pak. Ini tempat ibadah. Kalau mau istirahat, silakan di ruang tunggu penumpang di luar. Banyak kursi kosong kok. Tapi di luar dingin, Pak. Anak saya baik." Dini memohon, air matanya menetes. "Maaf, Bu. Aturan tetap aturan. Kalau saya biarkan Ibu, nanti semua gelandangan di terminal ikut tidur di sini. Tolong segera keluar atau saya panggil Komandan Regu." Kata gelandangan itu menampar harga diri mereka lagi. Dulu, Rian adalah orang yang membuat aturan. Sekarang, dia diusir karena aturan. Dengan berat hati, mereka keluar, kembali ke udara malam yang dingin dan penuh nyamuk. Mereka menemukan deretan kursi tunggu dari besi di dekat peron keberangkatan bus Surabaya. Kursi itu keras, dingin, dan memiliki sekat tangan sehingga mereka tidak bisa berbaring lurus. Dini duduk memeluk lutut, bumi dalam gendongannya merengek lemah. Tubuh bayi itu panas sekali. "Mas, beli obat penurun panas dong," bisik Dini. "Aku takut bumi step." Rian mengangguk. Dia lari ke minimarket di dalam terminal. Membeli paracetamol sirup bayi, air mineral botol besar, dan sebungkus roti tawar. Harganya 50.000. Sisa uang tinggal 450.000. Semakin jauh dari harga tiket bus. Saat Rian kembali, dia melihat pemandangan yang membuat hatinya hancur. Bu Ratmi sedang memarahi Dini. "Ini semua gara-gara kamu, Din. Coba dulu kamu nggak usah godain Rian. Coba kamu cari suami yang beneran kaya, bukan yang numpang kaya sama istri," bentak Bu Ratmi. "Kok ibu nyalahin aku?" Dini membalas dengan suara tinggi, tak peduli orang-orang melihat. "Ibu yang nyuruh." "Ibu yang bilang, pepet terus si Rian, mumpung Maya mandul, ambil hartanya." "Ibu yang tamak. Kurang ajar kamu. Anak durhaka." Bu Ratmi mengangkat tangan hendak menampar Dini, tapi Pak Joko menahannya. "Sudah, malu dilihat orang," lerai Pak Joko. Rian datang, memberikan obat pada Dini. "Minumin ke bumi. Jangan ribut melulu." Mereka makan roti tawar itu tanpa selai, diteguk dengan air mineral hangat. Makan malam termiskin yang pernah mereka rasakan seumur hidup. Rian teringat makan malam terakhirnya dengan Maya di restoran Jepang seminggu lalu. Sushi, sashimi, wagyu. Maya yang membayar semuanya dengan kartu kredit platinumnya. "Maya, apa yang sedang dilakukan Maya sekarang?" "Di rumah Joglo Eyang, aku sedang duduk di teras belakang menghadap taman, ditemani secangkir teh chamomile dan laptop yang menyala. Suasana begitu tenang, hanya suara jangkrik dan gemericik kolam ikan. Aku sedang membuka portal berita online. Ada sebuah berita kecil di kolom kriminal daerah Solo. Diduga terjerat hutang pinjol, seorang pria dikejar debt collector hingga membuat keributan di Hotel Melati kawasan terminal. Tidak ada nama yang disebut, tapi aku tahu itu Rian. Berita itu kecil, tidak viral, tapi cukup untuk mengkonfirmasi bahwa rencanaku berjalan lancar." Ponselku berbunyi. Pesan WhatsApp dari nomor Rian yang sudah kubuka blokirnya, sengaja, karena aku ingin melihat apakah dia akan mengemis. "Rian, Mei, tolong aku. Bumi sakit. Kami di Terminal Tirtonadi. Kami nggak punya uang buat pulang. Aku mohon, demi kemanusiaan. Aku akan tanda tangani surat cerai apapun yang kamu mau. Tolong transfer 1 juta saja." Aku menatap pesan itu lama. 1 juta. Bagi Maya yang dulu, itu uang receh untuk tip pelayan restoran. Tapi bagi Rian sekarang, itu nyawa. Apakah aku akan luluh? Aku membayangkan wajah bayi bumi yang tidak berdosa itu. Bayi itu tidak salah.
Tapi orang tuanya adalah iblis yang menyamar. Jika aku menolong mereka sekarang, mereka tidak akan pernah belajar. Rian akan merasa dia selalu punya jalan keluar lewat aku. Aku mengetik balasan. Maya, bukannya kamu bilang Dini adalah wanita hebat yang bisa memberimu segalanya? Mintalah padanya. Atau jual saja harga dirimu yang tersisa, itu pun kalau masih laku. Lalu aku memblokir nomornya lagi. Aku menutup laptop. Kejam? Mungkin. Tapi apakah mereka kasihan padaku saat mereka berselingkuh di ranjangku? Saat mereka menertawakan kemandulanku? Tidak. Malam itu, aku tidur nyenyak. Sementara di terminal Tirtonadi, Rian menangis dalam diam di kursi besi yang dingin, memeluk sisa roti tawar, menyadari bahwa Tuhan dan Maya telah benar-benar meninggalkannya sendirian di neraka dunia. 1 bulan berlalu sejak malam neraka di terminal Tirtonadi itu. Waktu berjalan begitu cepat bagi mereka yang bahagia, namun terasa merangkak lambat bagi mereka yang menderita. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin besar di kamarku. Aku mengenakan blazer putih bersih dan celana bahan yang jatuh sempurna di kakiku. Wajahku, yang sebulan lalu sembab dan penuh duka, kini bersinar. Bukan karena make-up mahal, tapi karena beban berat di pundakku telah diangkat sepenuhnya. Hari ini adalah hari putusan sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Aku tidak perlu hadir karena sudah diwakilkan oleh Pak Handoko, tapi aku memilih untuk memantau hasilnya dari Solo, menemani ibu yang kondisinya semakin membaik. Enduk, sudah siap? Suara ibu memanggil dari ruang tengah. Sudah, Bu. Aku keluar kamar, mendorong kursi roda ibu menuju teras depan. Di sana, sebuah mobil baru terparkir. Bukan Pajero hitam penuh kenangan buruk itu, mobil itu sudah kujual dan uangnya kusedekahkan ke panti asuhan agar sialnya hilang. Ini adalah Toyota Alphard putih baru, hadiah untuk kenyamanan ibu. Kita mau kemana hari ini? Tanya ibu. Ke panti asuhan dulu, Bu. Maya mau syukuran, jawabku sambil tersenyum. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Handoko. Selamat pagi, Bu Maya. Majelis Hakim baru saja mengetuk palu. Gugatan cerai dikabulkan secara fair step. Hak asuh anak tidak relevan. Harta Gonogini ditolak karena tergugat terbukti melakukan penggelapan dana perusahaan. Ibu resmi bercerai dan bebas. Aku menghela napas panjang. Lega. Rasanya seperti menghirup udara pegunungan yang segar setelah terkurung di ruang bawah tanah yang pengap. Ada kabar apa, Mei? Maya sudah resmi janda, Bu. Kataku sambil tertawa kecil. Ibu menepuk punggung tanganku. Bukan janda, Enduk, tapi wanita merdeka. Sekarang kamu bisa fokus bahagiain diri sendiri dan ibu. Di sudut lain kehidupan, nasib berkata lain. Di sebuah pasar tradisional yang becek di pinggiran Jakarta Timur, jauh dari kemewahan Pondok Indah, seorang pria kurus dengan kulit yang mulai menghitam karena terbakar matahari sedang memanggul karung beras seberat 50 kilogram. Ayo cepetan. Jangan lelet, teriak mandor pasar sambil menghisap rokok kretek. Iya, Bang, sebentar, jawab pria itu dengan napas terengah-engah. Itu Rian. Mantan direktur operasional yang dulu tangannya halus karena perawatan manicure, kini kasar dan kapalan. Kemeja brandednya sudah berganti dengan kaos partai yang bolong di ketiak. Sepatu kets mahalnya sudah dijual, digantikan sandal jepit swallow yang tipis. Setelah malam itu di terminal, Rian terpaksa menjual ponselnya seharga Rp800.000 di konter HP pinggir jalan. Uang itu hanya cukup untuk tiket bus ekonomi ke Jakarta dan makan 2 hari. Sesampainya di Jakarta, dia tidak bisa kembali ke rumahnya. Apartemen disita, rumah orang tua Dini disegel. Teman-temannya menjauh. Kini, dia tinggal di sebuah petakan kontrakan sempit di bantaran kali, berbagi atap bocor dengan Dini, Bumi, dan mertuanya yang tak henti-hentinya mengeluh. Rian, mana uangnya? Suara cempreng Dini menyambutnya saat dia pulang sore itu dengan tubuh remuk redam. Dini sedang menggoreng bakwan di depan kontrakan untuk dijual. Wajahnya berminyak, rambutnya kusut, dan dia menggendong Bumi dengan kain jarik lusuh. Cuma dapat 50.000, Din. Hari ini sepi, Rian menyerahkan uang kertas yang lecek itu. 50.000? Buat beli susu Bumi aja kurang. Kamu ini laki-laki nggak guna. Dini melempar spatula ke arah Rian.
Heh, Kamu yang nggak guna. Rian balas membentak. Coba kamu nggak nuntut gaya hidup mewah, kita nggak bakal kayak gini. Coba kamu nggak hamil duluan, aku masih jadi direktur. Salahin aja aku terus. Kamu yang nafsuan. Pertengkaran itu sudah menjadi menu sehari-hari. Cinta yang dulu mereka agung-agungkan sebagai cinta sejati, ternyata tak lebih dari sekadar nafsu yang dibungkus uang. Begitu uangnya hilang, cintanya pun menguap, menyisakan kebencian yang murni. Pak Joko dan Bu Ratmi hanya diam di pojokan kamar, memilah sayuran sisa pasar yang dipungut Rian untuk dimasak. Mereka sudah lelah marah-marah. Harga diri mereka sudah hancur lebur. Tetangga kontrakan sering menggunjing mereka sebagai keluarga orang kaya baru yang jatuh miskin. "Mas," panggil Dini tiba-tiba, suaranya melunak tapi matanya dingin. Besok aku mau pulang ke kampung Bapak di Wonogiri. "Aku mau bawa Bumi." Terus aku, tanya Rian. Terserah kamu. Aku udah nggak kuat hidup sama kamu. Kamu pembawa sial, kata Dini tajam. Rian terdiam. Dia duduk di lantai semen yang dingin. Dia kehilangan segalanya. Istri sah yang baik hati, jabatan, harta, dan sekarang selingkuhan yang dia bela mati-matian pun akan meninggalkannya. Dia teringat Maya. Wanita yang dulu menyambutnya pulang kerja dengan senyum manis dan pijatan di bahu. Wanita yang tidak pernah menuntut apa-apa selain kesetiaan. Air mata Rian menetes. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Sore harinya, saat aku dalam perjalanan pulang dari panti asuhan, mobil kami berhenti di lampu merah perempatan Pasar Rebo. Mataku tak sengaja menangkap sosok di pinggir jalan. Seorang pria kurus sedang duduk di trotoar, merokok dengan tatapan kosong, di sebelahnya ada gerobak sampah. Meski penampilannya berubah drastis, aku mengenali postur tubuh itu. Rian, hatiku berdesir. Bukan karena cinta, tapi karena rasa kaget melihat betapa cepatnya roda nasib berputar. Dia terlihat seperti orang yang sudah kehilangan jiwanya. "Mbak Maya lihat apa?" tanya Pak Mul dari kursi depan. "Nggak ada, Pak. Cuma lihat orang lewat," jawabku, memalingkan wajah. Lampu hijau menyala. Mobil Alphardku melaju pelan, meninggalkan sosok menyedihkan itu di belakang, tergerus oleh debu jalanan ibu kota. Aku tidak membuka kaca jendela. Aku tidak menyapanya. Tidak ada gunanya. Cerita kami sudah selesai di halaman terakhir buku takdir ini. Aku mengambil ponselku, membuka galeri foto. Di sana ada foto baruku bersama ibu di depan Pura Mangkunegaran. Kami berdua tersenyum lebar, bahagia. Aku menutup mataku sejenak, mengucapkan doa dalam hati. "Terima kasih, Tuhan. Engkau telah mematahkan hatiku untuk menyelamatkan masa depanku." Mobil terus melaju menuju matahari terbenam yang indah. Di belakang sana, masa lalu biarlah tertinggal di tempat sampah sejarah, tempat di mana pengkhianatan seharusnya berada. Dan aku siap menyongsong hari esok yang lebih cerah, sendirian pun tak masalah, karena aku tahu aku berharga.